memang GPA atau IPK itu tidak otomatis menggambarkan kejeniusan seseorang, begitu ya. Bisa aja misalnya dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Ya, apakah perlu IPK tinggi? Perlu. Kalau kamu bukan anaknya presiden. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim semuanya? Ketemu lagi dalam podcast yang pasti sudah ditunggu-tunggu. Kali ini episode yang ketiga. Podcast apa nih? Podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk nak. Masya Allah. Alhamdulillah. Dua podcast sebelumnya kita sudah seru-seruan, sudah curhat-curhatan, tapi nggak ada yang nangis Bombay kan? Insya Allah aman. Kali ini kita masih bareng Kak Mutia nih. Ya, Umi. Kak baik, Mutia baik. hari ini lagi galau soal apa? Ya. Mutia abis nonton program yang lagi rame nih. Program dari Ruang Guru yaitu Clash of Champions. Mak nonton loh itu, Iya. tuntas sudah 5 episode. Mantap. Nah, setelah nonton itu ya berasa insecure dikit ngelihat dedek-dedek, karena usianya lebih muda ya Mutia. Dedek-dedek imut. Iya, dedek-dedek gemes yang Masya Allah berprestasi sekali dari perguruan tinggi top juga ada, bahkan ada internasional gitu. Nah, Dalam dan luar negeri ya. betul. Nah, di sosial media tuh juga nggak kalah rame nih Umi. Pro dan kontra dari netizen Indonesia. Rame banget. Rame banget karena kan ini walaupun sebenarnya program basicnya cerdas cermat ini kan sebenarnya sudah lama ya. Kayak kita nih bertiga biasanya di tengah suka bilang Regu A dengan juru bicara Kak Mutia. Double-nya gitu. Nah, kayak itu kan sebenarnya sudah dari lama kan. Mungkin dulu di TV atau misal antar sekolah gitu. Tapi sekarang ini dikemas berbeda gitu, lebih modern. Pertama di platform YouTube. Lalu yang kedua pesertanya ini Masya Allah berprestasi dan dari perguruan tinggi top nasional dan internasional. Terus yang ketiga ini soal-soal yang diujikan ini wah, Masya Allah, di luar Nurul, di luar Nurul ya. Karena itu ya soal yang diujikan ini jarang ada di sekolah, dipelajari di sekolah. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Keren. Ya, Nonton nggak Mi? Alhamdulillah. Nonton gitu. Mak tuh sampai deg-degan loh nonton itu. Ikut gemes ya. Betul. Nah, sebagai orang tua nih Umi dan Emak, itu menurut Umi dan Emak itu seberapa pengaruhnya sih program kompetisi pendidikan ini di Indonesia? Apalagi yang sekarang ini platformnya atau konsepnya ini dikemas lebih modern. Lebih ngepop ya. Gimana nih Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Buat para Gen Z yang ada di seluruh Nusantara, insya Allah. Seluruh dunia sih kita. Seluruh dunia, Masya Allah. Dan hari ini kita dikagetkan dalam dunia maya, sosial media kita bahwa ada satu acara yang kita sebut dengan COC ya Kak ya Mak ya, Clash of Champion, yang mana suatu game yang sangat seru, yang sangat keren, yang sangat hebat, yang menghidangkan sebuah hidangan yang spektakuler, dahsyat, luar biasa dari anak-anak bangsa. Yang mana mereka berkumpul bersama-sama membuat suatu game yang insya Allah buat orang-orang merasa insecure mungkin ya, anak-anak yang melihatnya. Itu adalah suatu tampilan yang betul-betul positif, mempunyai pengaruh yang besar untuk memberikan semangat kepada anak-anak Gen Z, di mana yang sekarang ini telah hadir beratus-ratus banyak hidangan-hidangan yang insya Allah Umi kurang sepaham sebetulnya dengan cara-cara yang dihidangkan di sini, dengan musik-musik yang lebih menjurus ke maksiat, goyangan-goyangan yang mempertontonkan bentuk tubuh. Tapi ketika ada COC ini, Allahumma sholli ala Muhammad, Umi sangat senang dan semoga ini tetap atau diikuti oleh program-program dari yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Nggak insecure ya?
enggak malah Tapi kalau bisa mau ikut masalahnya. Kalau bisa mau ikut rasanya masuk walaupun nggak bisa apa-apa. Nah, gue seneng ada Gen Z yang merasa insecure gitu. Nah, itulah. Jadi nggak boleh insecure kakak, nggak boleh insecure karena semua itu sudah punya makom-makomnya, semua sudah punya talent-talentnya, tapi gali positif yang ada dalam diri Gen-Z dan Kak Mutia. Jadi lihat sisi positifnya gitu ya. Cari, gali apa sih keistimewaan aku, walaupun tidak bisa menghitung, tidak bisa menghafal, atau tidak bisa tentang itu puzzle apalagi lukisan. Nah, kan kita juga mungkin kurang ya, ngapalin barcode. Ya, ngapalin barcode. Seperti itu. Gimana kalau Mak gimana? Kalau Mak sih Masya Allah ya, di tengah gempuran tayangan yang uneducated tadi, buat Mak itu seperti melihat oase. Jadi kayak melihat sesuatu yang bikin kita bisa bernafas lega gitu. Ada tayangan yang sangat berbobot seperti itu. Tentu ada pro kontranya. Mak juga baca banyak sekali komen netizen, baik yang support maupun yang julid, semuanya ada, pasti ada yang seperti itu ya. Tapi setiap kali ada tayangan seperti itu atau apapun lah, peristiwa apapun dalam hidup kita itu memang sebaiknya kita ambil sisi positifnya. Karena kalau kita lihat di situ kan sebenarnya banyak kok yang bisa kita ambil sisi positifnya, bukan hanya keahlian menghafal dan menghitung yang barangkali di luar kebiasaan kita sehari-hari. Aduh, ngapain juga ngapalin barcode gitu ya. Tapi sebenarnya banyak kok pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kalau saya pribadi ya positif soal pendapat dari orang yang pro kontra itu biasa sih. Oke. Karena Umi dan Emak bilang nih positif ya. Sih. Menurut kita program ini positif, tapi banyak juga netizen di Indonesia ini komentar julid atau nyinyir gitu. Katanya nih, ngapain sih kita ngitung-ngitung kayak gitu, atau kita ngerjakan soal-soal yang kayak gitu, atau menghafal barcode lukisan itu kan nggak penting buat di dunia kerja gitu. Terus ngapain juga kita sekolah tinggi-tinggi gitu. Toh yang sekolah menengah pun tetap bisa kerja, bisa dapat uang lebih cepet, atau bahkan dengan cara yang instan dan nauzubillah itu ya belum tentu halal gitu. Sebenarnya kalau kita lihat itu ya, Clash of Champion itu gambaran besarnya itu bukan hanya tentang hafal menghafal atau hitung menghitung. Kalau Emak itu lihat itu Masya Allah excited banget ya ketika ada kelompok yang salah satu contoh ketika ada beberapa yang sudah dipilih sebagai leader, kemudian mereka memilih anggotanya. Lihat nggak waktu itu? Siapa yang terakhir dipilih? Olive ya, kalau nggak salah Olive terakhir dipilih, dan saya membayangkan betapa lukanya gitu ya wajahnya ketika hanya dia satu-satunya terakhir yang tidak dipilih oleh yang lain, yang akhirnya mau nggak mau kelompok terakhir itu mau nggak mau memilih dia. Tapi apa komentarnya dia waktu itu? Saya memang yang dipilih terakhir, tapi saya akan buktikan bahwa saya akan berbuat yang terbaik untuk untuk kelompok saya. Ntar lu rugi deh nggak milih gua, kayak gitu misalnya seperti itu. Itu kan sesuatu itu soft skill menurut saya ya. Ini bukan hanya tentang hitung-hitungan juga, atau mungkin ketika ada kelompok-kelompok seperti yang populer itu kan si Maxwell ya. Maxwell tuh bilang ketika kelompoknya kalah, dia tidak menyalahkan anggota kelompoknya, tapi dia menyalahkan atau introspeksi kepada dirinya sebagai leader. Aduh maaf ya, gue nggak bisa bawa kamu kelompokku jadi pemenang. Ini dia yang tanggung jawab. Nah ini soft skill lagi gitu loh. Jadi nggak hanya tentang hitung-hitungan, nggak hanya tentang hafal-hafalan. Menurut saya sih gitu. Ya betul memang Mak. Jadi ketika suatu perlombaan atau ibarat kita perjuangan bersama-sama yang tidak dipegang satu orang, itu memang harus saling mengisi, ya kan, tim lagi kan, dimana kerja sendiri, teamwork itu penting. Yang ketika satu
bilang bahwa ini harus begini, ini harus begitu, fungsi leader seperti ini, bagaimana kita juga bisa mengendalikan semua teman-teman ini dalam arti semua bermanfaat, tidak ada yang tidak tidak ada yang menonjol, aku sendiri yang berhasil, tapi harus sama-sama berhasil. Terus yang kedua itu ketika kita dalam suatu kompetisi game yang kita lihat teman-teman yang ada di COC ini, mereka itu satu, daya juangnya tinggi. Yang kedua, selalu berpositif thinking dengan sesama tim, teman-teman dalam timnya. Ketiga, tidak menonjolkan diri. Karena apa? Pada satu kelompok, ketika dia sudah merasa bahwa aku yang lebih, tidak akan berhasil. Tapi ketika semuanya bersama-sama, insya Allah itu luar biasa hasilnya. Dan proses terutama, proses dalam yang kita ambil positif dari itu. Dan tidak melulu hafal-hafal, tidak melulu hitung-hitung, karena di sana anak-anak yang sedang dalam COC itu sudah pasti pintar-pintar, sudah pasti keren-keren, hebat-hebat, brilian-brilian. Tapi ada satu pelajaran yang mereka akan ambil setelah besar nanti, mengendalikan nafsu, mengendalikan diri sendiri. Insya Allah seperti itu. Jadi soft skill yang didapat anak-anak di sana itu sebenarnya banyak banget, kamu Tia. Jadi kayak misalnya ada yang menarik ketika Safira yang dari Korsel itu yang kuliah di Korsel, kemudian sama kelompok satunya saya lupa ya. Kelompoknya Safira ini sudah angkanya itu sudah jauh gitu, kalau nggak salah 7-1, dan itu maksimal kan 13, kemudian mereka menang dan yang kalah tereliminasi. Tetapi yang ketinggalan ini ternyata nggak patah semangat gitu. Jadi dia tetap bagaimana caranya dengan waktu yang begitu singkat, under pressure seperti itu, akhirnya dia bisa mengikuti, bisa nyusul, kemudian angkanya 12 lawan 12, akhirnya dia menang. Nah, itu kan keren. Menurut saya itu soft skill yang luar biasa ya. Lagi-lagi kita memang yang kita butuhkan di dunia kerja. Tadi Mutia juga nanya, dunia kerja nggak perlu hitung-hitungan kayak gitu. Nggak juga, perlu gitu ya. Horor kalau misalnya anak-anak muda itu berpikiran ngapain sekolah gitu. Horor loh menurut saya, kan agama Islam harus ya kan, itu kan benar-benar pendidikan tuh nomor menuntut 1. ilmu adalah wajib sampai akhir hayat. Wajib. Jadi serem kalau sampai berpikiran ngapain sekolah, nggak perlu. Enggak, jangan sampai seperti itu. Meskipun memang tidak semua orang punya privilege atau akses untuk ke pendidikan tinggi, tapi jangan sampai punya pikiran pendidikan tinggi itu nggak penting, karena penting gitu. Tetapi pendidikan tinggi saja jangan hanya saja gitu, tapi ada soft skill tadi. Bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana tidak mudah menyerah, bagaimana kemudian mengakui ketika kalah. Mereka pintar semua loh, tapi ketika kalah ya udah gitu. Dan juga untuk para Gen Z yang memang hari ini masih belum bisa kuliah, ya kan, bisa mengambil beasiswa, ya kan. Dan jangan patah semangat bahwa saya tidak kuliah. Dan ketika para Gen Z yang terlanjur sudah tidak bisa kuliah dan kemudian berada di lapangan pekerjaan, itu juga jangan julid juga, ya kan, karena memang kuliah itu tetap menjadi satu tujuan dari orang-orang yang memang ingin bekerja secara kita bilang secara yang sepantasnya ya, karena tetap dalam suatu lembaga, suatu jabatan tertentu mereka akan lembaga formal akan diperhitungkan lulusannya dari mana, S1, S2, S3 itu juga menentukan posisi-posisi mereka. Jangan sampai ketika menjadi seorang rektor, ya kan, tidak punya juga pendidikan yang tinggi, tidak mempunyai pendidikan, nggak bisa jadi rektor itu. Dalam satu pendidikan formal yang lain itu juga penting untuk kuliah seperti itu. Nah, tapi nih Mak, di Umi dan Mak, di negeri Konoha ini, di mana tuh Konoha? Waduh, mana itu? Nah, katanya di atas awan, di atas awan. Bukan di sini, bukan di sini. Oke. Nah, katanya itu orang pinter bakal kalah sama orang yang punya ordal atau orang dalam gitu. Nah, gimana tuh menurut Umi dan Emak, apa masih perlu IPK yang tinggi atau jadi orang pintar, atau yaudah nggak apa-apa IPK 2, aja atau dibantu saudaranya gitu.
Jadi pertanyaannya emak jawab yang belakang dulu ya. Apakah perlu IPK tinggi? Perlu. Kalau kamu bukan anaknya presiden. Waduh. Jadi kalau kita anaknya orang biasa, itu perlu. Gitu ya, bercanda. Artinya memang GPA atau IPK itu tidak otomatis menggambarkan kejeniusan seseorang, begitu ya. Bisa aja misalnya dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Tetapi ini kita bahas idealnya ya. Dia sudah memang itu pencapaian dia, IPK-nya tinggi, ya perlu gitu. Perlu kalau misalnya dia nanti akan bekerja di sektor-sektor formal begitu, kemudian mencari beasiswa, ya Mi ya, kan harus IPK-nya itu pasti ada syaratnya, ada syaratnya begitu ya. Tetapi bukan berarti yang tidak punya IPK tinggi itu nanti terus jadi pengangguran, jadi nggak bisa cari kerja, asal di sektor-sektor informal yang apa namanya sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan kompetensinya dia, bisa kok untuk berhasil. Tetapi kesimpulannya jangan berarti kuliah itu nggak perlu dan IPK itu nggak boleh tinggi, bukan begitu. Itu premis yang salah kan ya. Artinya ya IPK tinggi penting, tetapi ada yang lain, soft skills tadi. Mak sempat lihat juga ketika Sandi yang dari NUS itu, yang dari Singapura itu, dia pintar banget. IPK-nya Mi itu 5 dari 5 GPA-nya. Jadi dia itu maksimal gitu ya. Tetapi ketika ditanya sama si yang punya podcast itu, kamu pernah nggak kepikir takut nggak dapat kerja? Iya ternyata. Jadi dia tuh masih punya ketakutan untuk tidak mendapat pekerjaan dengan IP yang sempurna itu, lulusan universitas dari luar yang keren itu, dia masih tetap seperti itu. Betul. Jadi artinya ketakutan seperti itu ya wajar ya. Nggak, tapi konklusinya jangan langsung begitu gitu. Terus ordal, boleh orang punya ordal tuh boleh. Siapa boleh dulu? kan? Boleh Mi, boleh. Asal tidak haram itu, asal bukan di sektor pejabat publik gitu loh, sektor publik gitu. Artinya kalau misalnya seseorang yang juga asal dia punya kompetensi pasti. Orang dalam kalau misalnya di pejabat publik nanti jatuhnya jadi KKN kan, korupsi, nepotisme. Tapi kalau misalnya ayahnya sudah punya perusahaan, lah diturunkan ke siapa kalau nggak bukan anaknya ya kan? Pasti orang dalam seperti dia, pastilah kayak kita lihat Khairul Tanjung ya, Siti itu, ya anaknya yang nerusin gitu. Orang dalam pasti kan, nggak mungkin gitu. Tapi bukan kalau yang di sektor-sektor publik, pejabat publik itu memang lebih baik enggak gitu. Betul. Kalau menurut Umi, dengan orang dalam dengan IPK yang tinggi itu tetap penting, karena di zaman Rasulullah SAW itu ada generasi Gen Z-nya, ya kan? Ada banyak sekali. Yang salah satunya itu orang dalamnya itu adalah Ibnu Abbas. Ingat nggak Ibnu Abbas? Kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika lahir itu didoakan oleh Rasulullah, semoga dia menjadi ahli ilmu, ya kan? Dan ternyata Ibnu Abbas itu menelurkan banyak sekali hadis-hadis terbanyak. Masya Allah. Ibnu Abbas ini, dan beliau itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mempunyai kedekatan yang paling lama dengan Rasulullah. Masya Allah. Dan kemudian Ibnu Abbas yang menelurkan banyak sekali akhlak-akhlak dari Rasulullah. Itu pentingnya jadi orang dalam. Seperti itu. Harus orang dalam yang baik juga ya, jangan yang curang. Jadi circle lagi ya, circle lagi ya Mi ya. Circle kita itu memang sangat mempengaruhi kita sih Mutia gitu. Berarti tadi orang dalam itu boleh dengan catatan pertama tidak curang, lalu dengan ada kompetensinya. Harus punya kompetensi juga dan bukan pejabat publik.
Jadi perusahaan-perusahaan dia sendiri ya nggak apa-apa lah gitu. Siap. Dan asal ya itu tadi punya kompetensi yang sesuai. Iya. Ordalnya tuh juga apa ya, influence-nya bagus atau dalam Jangan circle malah yang baik. menghancurkan perusahaan. Betul. Nah, tapi mungkin Umi dan Emak dan anak-anak di Indonesia ini juga merasakan ya, orang tua Indonesia ini cenderung kalau misal lihat anak lain tuh lebih berprestasi, misal dari anaknya cenderung membanding-bandingkan atau ini menekan gitu atau ambisius gitu ke anaknya sendiri. Nah, boleh nggak sih sebenarnya orang tua itu memaksakan kehendak anaknya gitu, misal setelah orang tuanya habis lihat COC nih, terus lihat nih anak kan udah bisa kuliah ini gitu. Nah, mau nanya, jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Boleh nggak? Jawabannya ya sudah. Sepakat kita, pasti nggak boleh gitu. Tapi kenapa kok nggak boleh, Mi? Membanding-bandingkan kita orang tua dengan anak, dulu Umi begini, ya kan, kamu kok sekarang begini. Atau dibandingkan sama temennya. Atau itu loh, COC, kamu gini. Tidak boleh. Tidak boleh. Jawabannya, sepakat tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena satu zamannya Umi dan zamannya anaknya Umi satu beda. Dan kemudian yang ada di COC dan yang tidak di rumah, yang tidak di COC itu juga beda. Tetapi yang harusnya sama adalah proses menuju ke arah sana, ke arah keberhasilanmu. Karena suatu keberhasilan itu tidak dicapai dengan tiduran, tidak dicapai dengan hura-hura, foya-foya, tapi dicapai dengan disiplin dan belajar. Itu aja sih, Mak. Dan juga berdoa. Ya, dan pasti berdoa. Dan pastinya orang tua itu mendoakan anaknya yang terbaik ya. Dan satu doa yang kita sama-sama sudah biasa kita kerjakan, kita amalkan adalah doa sapu jagat, meminta atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa untuk keberkahan urusan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya. Betul. Kalau emak sih sederhana ya, kita sepakat memang nggak boleh banding-bandingin. Kenapa kok nggak boleh gitu? Pernah ada satu narasumber yang di Mozaik itu menyampaikan bahwa membanding-bandingkan anak kita dengan anaknya orang lain itu bullying loh. Hati-hati loh. Itu justru bullying pertama. Bullying. Jadi kita dalam rumah lagi ya. Nggak mau anak kita dibully sama temennya, tapi ternyata kita melakukan bullying kepada anak. Nggak boleh banget. Jadi bayangin kalau kita misalnya dibandingin sama istrinya tetangga gitu kan nggak mau ya. Anak pun seperti itu karena mereka kan punya kompetensi masing-masing, punya kecerdasan masing-masing gitu. Dan kalau misalnya tadi ya, misalnya orang tua gitu, mama dulu nggak kayak kamu gitu, mama dulu itu begini-begini, artinya merasa lebih daripada anaknya. Nah, kalau lihat lagi dari COC balik nih ya, Clash of Champion itu, Mak tuh lihat dari salah satu podcast juga. Si Sandi itu mengatakan bahwa orang tuanya itu, bagaimana orang tuanya itu sejak Sandi kecil itu sudah berinvestasi untuk Sandi di bidang pendidikan. Jadi diikutkan olimpiade ini itu, diikutkan segala macam hingga akhirnya dia mulai kalau nggak salah SMP atau SMA tuh beasiswa terus sampai masuk ke NUS itu juga beasiswa. Itu satu. Kemudian orang tuanya Syakira ya yang kedokteran UI itu. Masya Allah, ini luar biasa orang tuanya. Orang tuanya Syakira ini selalu mengajarkan kepada anaknya untuk memberi afirmasi positif kepada dirinya. Aku baik, aku pintar, aku cantik, aku hebat, pokoknya baik-baik gitu ya. Dan ketika anaknya mungkin tidak sesuai harapan itu orang tuanya, maka enggak banding-bandingin gitu, tapi menerima, memahami. Kemudian yang satu lagi yang Korsel itu si Safira ya, Safira ini mulai umur 15 tahun dia sudah di Korea cari beasiswa sendiri dan dia struggle. Bagaimana di awal-awal dia yang berhijab itu susah untuk diterima karena stereotipnya mereka orang berhijab itu begini begitu, terbelakang, tidak inilah pokoknya serba kuno. Tapi ternyata dia membuktikan bahwa dia ini bisa gitu loh. Dia bisa bahkan melampaui teman-temannya. Nah, ini kan struggling
tiga orang ini beda-beda gitu. Tidak instan. Nggak instan, pasti ada prosesnya. Ada proses. Tapi benang merahnya apa? Orang tua. Bagaimana orang tua ini mendidik mereka, itu yang boleh kadang-kadang saya juga insecure gitu ya. Jadi kalau mau bandingin anak kita sama orang lain, lihat dulu diri kita, gimana cara mendidik mereka gitu. Jadi bukan langsung menyalahkan anak-anak, tapi tanya dulu sama diri kita sebagai orang tua, aku dulu gimana ya cara didiknya gitu. Jadi kalau lihat tadi sih mereka bertiga ini orang tuanya emang luar biasa gitu. Tapi mungkin ya di luar sana kan banyak juga yang nggak punya orang tua. Betul. Tapi tetap itu nggak bisa kita makanya nggak bisa bandingin PR gitu. Kita bukan berarti mereka tidak bisa seperti COC. Belum tentu. Jadi jangan sampai insecure. Kalaupun nggak punya orang tua, maka masih banyak jalan untuk mendapatkan mengisi kekosongan itu. Ya, dengan doa sapu jagat itu, Mak. Iya, Masya Allah. Dengan doa sapu jagat itu. Tapi Insya Allah. Misal nih Umi, misal anaknya ini kan sebenarnya ini kasusnya udah sering gitu. Anaknya pengen masuk jurusan A, tapi orang tuanya ini nggak setuju dan dengan alasan misal kurang lapangan kerjanya atau nanti kamu lulus mau jadi apa, mau kerja apa, terus nanti gajinya paling nggak banyak gitu. Apa stereotip dan alasan-alasan kayak gitu tuh malah akhirnya jadi mematahkan cita-cita atau semangat dari anaknya sendiri. Jadi kayak memaksakan kehendak orang tuanya. Mulai dari sekolah dan cita-cita masa depan itu tuh udah diatur gitu sama orang tua. Tapi giliran ada momen Gen Z tuh harus memutuskan pilihannya sendiri itu jadi kesulitan karena sudah terbiasa diatur. Itu gimana? Gimana, Mi? Gimana? Kalau Mutia gimana? Kalau misalnya orang tua Kak Mutia begitu, apa responnya Kak Mutia? Mungkin ini ya, pertama berusaha mengkomunikasikan dulu kenapa pilihan Mutia itu misal jurusan A gitu. Misal Mutia juga sebelum aku pengen masuk sini juga harus mempelajari dulu, jangan serta-merta FOMO, misal teman-temannya banyak yang masuk jurusan ini, jadi langsung kayak ikut terus gitu. Nah gitu, misal ada jurusan yang lagi rame, kita ngikut gitu. Tetap Mutia juga harus riset dulu gitu, apakah jurusan ini kira-kira akan membawa manfaat atau apakah Mutia kira-kira bisa mengikuti pelajaran atau materi di situ gitu. Tetap harus mengkomunikasikan dulu gitu. Itu yang betul jawabannya. Jadi ketika kita sudah mau memutuskan sesuatu, ya kan, harus betul-betul paham keputusan kita itu dan kemudian mau bertanggung jawab dengan keputusan kita itu. Jangan di tengah jalan karena ikut-ikut teman akhirnya DO. Jangan di tengah jalan karena merasa bahwa itu fakultas yang keren, universitas yang keren, akhirnya tidak mampu, akhirnya sakit juga, ya kan? Terlalu capek lah, terlalu ini banyak tugas. Nah, itu mungkin yang orang tua tidak mengharapkan seperti itu, Mak. Dan ketika orang tua memberikan satu yang ini yang bagus, ini nanti masa depannya ini karena memang orang tua itu juga sudah melalui masa-masa seperti anaknya gitu. Insya Allah sih seperti itu, Mak. Dan ketika Rasulullah itu waktu kecil kan dia tidak ada orang tua, tapi kemudian tergantikan oleh kakeknya, tergantikan oleh pamannya, yang dimana dalam keluarga beliau adalah orang-orang yang pedagang. Ya, dan ternyata Rasulullah mengikuti juga jejaknya sebagai pedagang karena ngikutin ilmu-ilmu dari pamannya, ngikutin kemana-mana sampai ke negeri Syam, kemana-kemana. Dan Rasulullah mempunyai satu keahlian, yaitu satu keistimewaan ya, dipercaya oleh para Al-Amin ya, oleh para teman-teman dagangnya, teman orang-orang yang membelinya, juga orang-orang yang rekan-rekannya, dan satu yang paling Rasulullah yang sekarang menjadi istrinya, yaitu Siti Khadijah itu. Karena Khadijah pun tertarik ya, terkesima dengan Al-Amin itu, seperti itu. Tapi kalau
emang anak-anak sekarang menurut Mutia nih ya, menurut Mutia apakah masih banyak orang tua yang seperti itu memaksakan kehendaknya harus kuliah ini, harus kerja di sini, masih ada kah? Masih banyak gitu. Kalau ada mungkin ada ya. Iya, ada. Apakah masih banyak gitu? Mungkin kalau saat ini mungkin karena sudah udah terbuka juga, udah lebih istilahnya udah mulai terbuka kalau pekerjaan itu nggak harus jadi dokter atau nggak harus jadi pilot. Kalau dulu kan cita-citanya apa? Jadi pilot atau harus jadi pengacara atau apa kayak gitu. Pengangguran banyak acara. Nah gitu, karena sekarang pekerjaan juga makin banyak jenisnya gitu. Nah itu ya. Ya jelas ya kalau jawaban idealnya ya pasti tidak boleh orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya. Jangan-jangan kita itu kadang-kadang ya, ini katanya narsum mozaik juga. Seringkali orang tua itu kenapa kok jadi memaksakan kepada anaknya itu karena dia punya keinginan di masa lalu yang nggak tercapai. Betul. Lalu memang pengen anaknya itu mewujudkan impiannya dia. Itu kan nggak fair. Itu kan nggak fair jadinya ya, nggak fair begitu. Tapi mungkin kalau zaman sekarang ini kan sudah lebih terbuka ya, kamu Tia ya, lebih terbuka. Artinya saya pernah mendapat cerita dari salah seorang teman itu anaknya itu presentasi di depan orang tuanya, begitu ya. Jadi orang tuanya itu tidak menginginkan dia kuliah di situ, tetapi dia ingin menyampaikan bahwa aku tuh lebih cocok di sini, tetapi untuk supaya komunikasinya nyambung tadi, akhirnya anaknya bikin PPT, presentasi dia. Jadi ibu, ayah, aku pengen kuliah di sini karena ini. Nanti rencanaku adalah ini. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan bisa kita jadikan sebagai media ya, karena sekarang kan lebih terbuka. Kalau zaman dulu orang tua pokoknya kamu harus ini, udah manut aja kan gitu ya. Beda masa, gitu. Jadi sekarang itu alhamdulillah lebih banyak. Inilah asal kreatif aja jadinya. Jadi kalau caranya gitu, dipaksain sama orang tua, oke, kita presentasi gitu. Salah satunya dalam presentasi tadi ya, membantu untuk mengkomunikasikan. Lagi-lagi itu banyak cara lah untuk mengkomunikasikan dengan orang tua gitu. Mungkin itu bisa jadi cara teman-teman mitra muslim nih kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan atau yaitu pertentangan dengan orang tua. Karena orang tua itu sebenarnya pasti kok menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Pastilah. Tapi kadang-kadang ya, Mbak, ya. hal yang baik menurut kita itu belum tentu dianggap baik oleh anak. Sebaliknya anak menganggap ini baik menurut kita belum tentu baik. Tapi kan kalau udah presentasi pasti kita rinto. Jadi ketemu titik tengahnya gitu. Tikumnya itu ketemu. Rinto insyaallah. Nah, ya itu sih. Oke, kalau berarti dari orang tua tuh yang penting komunikasinya aja. Pasti, semua itu karena gimana kita cara mengkomunikasikan aja gitu. Jadi kayak gitu sih kayaknya ya, Umi dan Mutia, segala sesuatu itu memang kembalinya ke komunikasi lagi. Apapun itu kalau bisa kita komunikasikan dengan baik, insya Allah. Nah, kembali nih ke Clash of Champions. Bahasan sebelumnya. Nah, netizen ini tuh ada yang bilang lebih baik memperdalam ilmu agama, misal menghafal Al-Quran, menjadi hafiz-hafizah ketimbang mempelajari ilmu pengetahuan umum yang dianggap itu ilmu dunia saja gitu loh. Waktu dan tempat dipersilakan. Gitu. Nah, Ustazah, perlu nggak sih dalam Islam itu perlu nggak sih kita mempelajari ilmu pengetahuan umum gitu, sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya gitu? Harus. Dalam Islam itu tidak melulu hafal Quran. Islam mengajarkan bahwa ilmu itu apa yang ada di langit dan di bumi. Itulah ayat-ayat kauniyah ya, Mbak ya. Contoh paling utama kan Rasulullah ya. Betul. Bukan hanya ilmu agama beliau ini ya. Ilmu politik, perang, kemudian berdagang, semua ada dalam diri sosok Rasulullah SAW. Dan kalau kita nggak belajar ilmu pengetahuan, yang jadi dokter siapa? Yang jadi tukang jahit siapa? Insinyurnya sekarang bukan insinyur, sarjana teknik ya. Sarjana teknik siapa? Yang bikin mobil siapa? Yang bikin gedung. Yang jago bahasa Jerman siapa juga? Yang bikin jembatan siapa? Kalau semuanya hafal Quran. Dan Islam itu agama yang mudah, kemudian dan semua ilmu pengetahuan itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana ilmu matematika ada, ilmu sains ada, ilmu hitung, ilmu angka, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan itu semuanya
kalau engkau mau mempelajarinya dan kemudian engkau serius, akan ditemukanlah semua. Jadi ingat apa yang disampaikan Bapak kita B.J. Habibie ya. Beliau menyampaikan bahwa beliau ini sudah membaca ribuan buku, sudah belajar banyak ilmu, tetapi buku yang paling lengkap, yang paling mencerahkan, yang pokoknya tidak ada yang tidak ada, semuanya ada ya. Semuanya itu Al-Quran. Betul, itulah gitu. Al-Quran. Itu Al-Quran. Dan Masya Allah kita bersyukur sekali bahwa betul, kita ini dikaruniai Al-Quran melalui Nabi kita. Oke, terakhir nih Umi. Terakhir dan ya, terakhir loh terakhir ya. Ya, janji. Janji. Perlu nggak sih anak muda perempuan nih, khususnya karena kita perempuan, perlu nggak sih kita ini sekolah setinggi-tingginya, terus mempelajari banyak ilmu, karena kan seringnya perempuan ini dianggap ya udah urusan rumah aja atau urusan dapur aja gitu, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Gitu ya. Mak dulu ya, Iya. Mak dulu. Perlu banget ya, perlu banget karena di rumah ibu itu bukan hanya sebagai ibu yang mengerjakan urusan Rumah tangga domestik begitu ya, tetapi dia sebagai menteri keuangan, sebagai guru les, sebagai psikolog untuk anak, dan itu perlu ilmu gitu. Ketika kita semakin banyak belajar, semakin banyak mencari ilmu, baik itu formal maupun informal ya, di pendidikan tinggi maupun mungkin kalau kita tidak berkesempatan boleh kita belajar dari hal lain, itu nggak akan sia-sia. Sangat-sangat bisa untuk kita aplikasikan dalam mendidik anak gitu. Jadi penting banget ya Mi. Sepakat ya Mi ya? Sepakat insya Allah. Karena ilmu itu adalah bekal kita untuk mendirikan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di Quran aja yang pertama Iqra ya. Cari ilmu tanpa dulu. Ilmu kita nggak bisa. Bagaimana adab kita kepada suami, adab kita kepada anak, adab kita kepada keluarga, mementingkan diri sendiri nantinya. Nah, seperti itu. Gitu. Insya Allah ilmu itu penting dan tuntutlah sampai ke negeri Cina dan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, ya, sampai berkalang tangan. Jadi kayak gitu. Ini, kalau ada Clash of Champion kita ambil sisi positifnya. Jangan bikin insecure. Para bunda juga jangan membandingkan dengan yang lain, anaknya dengan anak orang lain, tapi kita ambil hal-hal yang positif dari sana. Dan satu lagi Emak Mutia, ada 3 pesan Umi untuk para Gensi di sini. 1, jagalah sholatmu karena sholat itu akan memperbaiki hidupmu. Dan kedua, jagalah akhlakmu karena akhlak itu akan engkau perlukan di lingkunganmu. Dan yang ketiga, jadilah ahli syukur ketika engkau sempit, engkau lapang, tetaplah bersyukur bahwa hanya Allah yang memberikan kita kebahagiaan. Insya Allah seperti itu. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah selalu menolong kita untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah SWT. Itu Kak Mutia. Jadi kita hari ini bahas seru-seruan tentang Clash of Champion ya. Alhamdulillah nih Mutia dapat banyak insight dari Umi dan bukan hanya Mutia loh, Umi sama Emak itu juga banyak dapat insight dari Gen Z gitu. Karena kalau nggak begitu kita juga nggak melek ya. Saling belajar. Cuma ngaji doang. Saling belajar. Baik, Mitra Muslim. Kita sudah selesai ngobrol-ngobrol seru bareng Umi dan Emak dan juga Kak Mutia. Nanti bisa komen ya, kasih saran mungkin atau bahas ini dong boleh nanti episode untuk episode selanjutnya gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita bisa saling belajar ya, Umi, Emak dan juga anak-anak semuanya, anak-anaknya Umi dan Emak. Para Gensi jangan patah semangat, tetap berkarya dan semangat, cari kelebihan kamu ya. Sarangyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.